وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di akhir dari bab sujud atau sujud sahwi, tapi kita akan bahas yaitu sujud syukur insyaallah taala. Ada 3 hadis tentangnya dan silakan dibacakan 3-3-nya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalam ala rasulinal amin Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yasurruhu kharra sajidan lillah. Rawahu al-khamsatu ila an-Nasa'i. Wa an Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu qala sajada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa atala sujuda thumma rafa'a ra'sahu wa qala inna jibrila atani fabasharani tasdid fabasharani fasajadtu lillahi syukran. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan ila al-Yaman fadzakara al-haditha qala fakataba aliyun bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan syukran lillahi ala dzalik. Rawahu al-Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sebuah perkara yang menyenangkannya, beliau langsung bersungkur sujud kepada Allah. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan memanjangkan sujudnya. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan bersabda, sesungguhnya Jibril telah mendatangiku dan memberikan kabar gembira kepadaku. Maka aku sujud kepada Allah sebagai rasa syukur. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengutus Ali ke Yaman. Lalu perawi menyebutkan hadis, ia berkata, lalu Ali radhiyallahu anhu menulis surat tentang keislaman mereka, dan ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, beliau tersungkur sujud. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan asalnya adalah dalam Al-Bukhari. Ya, mulai soal hadis ini, antum baca terjemahannya sudah langsung paham. Kita jelaskan beberapa hal berkaitan dengan sujud syukur. Jadi secara tematik aja. Di
Jadi hadis-hadis ini menunjukkan akan disyariatkannya sujud yang namanya sujud syukur. Sujud syukur itu hukumnya sunnah, dianjurkan ketika ada sebab. Dianjurkan ketika ada sebab. Dan sebabnya ada dua kemungkinan. Pertama, tajaddud an-ni'mah atau indifa' an-niqmah. Yang pertama, sebab pertama, nikmat yang baru. Nikmat yang baru. Atau yang kedua, lepasnya keburukan. Lepasnya keburukan. Ya. Oke, jadi sujud syukur itu harus ada sebab. Harus ada sebab. Namun sebabnya hanyalah satu, nikmat yang baru, atau dua, hilangnya keburukan. Walaupun keburukan itu udah lama baru hilang sekarang, maka sujud syukur boleh, sunnah. Juga dua hal ini, yaitu nikmat yang baru atau keburukan yang hilang, itu bisa menjadi sebab meskipun bukan yang terjadi pada orang yang sujud itu, terjadi pada pihak lain, misalnya kaum muslimin maksudnya. Jadi kenikmatan yang baru atau kesulitan yang hilang, baik yang terjadi pada individu yang sujud atau umum pada kaum muslimin. Ya, umum pada kaum muslimin. Baik nikmat yang baru ini terjadi pada si yang sujud ini, ataupun terjadi pada kaum muslimin lalu dia sujud syukur. Oke, gimana kalau misalnya bukan terjadi, nikmat ini bukan terjadi pada dia, pada pihak lain, temannya, orangnya, saudaranya, ibunya dan seterusnya. Apakah dia sujud syukur? Tidak. Ya, tidak, karena nikmat tersebut individualis dan bukan pada dirinya. Makanya mestinya sujud syukur siapa? Ibunya itu atau orang yang dapat nikmat itu, bukan dia. Adapun kalau nikmat itu Allah berikan pada keumuman kaum muslimin, maka boleh dia sujud syukur. Maka boleh dia sujud syukur. Misalnya nikmat negara Palestina secara resmi merdeka misalnya dari cengkeraman negara Yahudi, maka boleh kita sujud syukur karena ini demi keumuman kaum muslimin. Oke. Tapi kalau misalnya tetangga beli HP baru yang diidam-idamkan, antum yang sujud syukur, tetangga yang bingung. Kata dia, lalu kenapa sujud syukur? Saya bersyukur kamu akhirnya punya HP yang seperti itu. Lah, gue yang punya HP lu yang begituan gitu. Nah, jadi khusus individualis, kalau emang itu nikmat terjadi pada khusus individualis, maka dia aja yang sujud syukur. Yaitu yang mendapatkan nikmat itu. Orang lain, ya bilang aja alhamdulillah, nggak perlu sujud syukur. Ya. Kalau kaum muslimin lepas dari bencana misalnya. Misal, ya. Saudara-saudara kita misalnya di Aceh, di Sumatera lah pokoknya. Akhirnya mereka mendapatkan bantuan dan ditetapkan sebagai musibah nasional, dapat bantuan dari pemerintah dengan bantuan yang mencukupi setelah sebelumnya sengsara misalnya. Kita boleh sujud syukur atas nikmat yang atau lepasnya keburukan mereka, keburukan dari mereka. Itu boleh karena untuk umumnya kaum muslimin saat itu mereka nih. Tapi kalau untuk individualis, maka yang sujud syukur hanya masing-masing dapat yang dapat itu aja. Ya, seperti itu pemahamannya tentang sujud syukur. Ya. Dan perhatikan juga sujud syukur disyariatkan ketika ada sebab, yaitu an-ni'mah al-mutajaddidah, nikmat yang terperbaharui atau nikmat yang baru. Adapun an-ni'mah al-mustamirrah, yaitu nikmat yang terus menerus,
Terus ini maksudnya tidak lepas-lepas tuh nikmat terus ada gitu. Maka tidak disujud syukuri. Tidak disujud syukuri. Karena kalau nikmat yang daimah mustamirrah, nikmat yang kontinu dan terus-menerus disujud syukuri, berarti kita sujud syukur dong tiap saat. Misalnya nikmat nafas. Alhamdulillah saya bisa nafas. Lah dari dulu benar bisa nafas antum. Setiap helai nafas saya akan sujud syukuri. Maka ini jadinya bid'ah malah. Atau nafas sedikit, nafas lagi, ya enggak. Jadi nikmat yang mutajaddidah atau jadidah, nikmat yang terperbaharui atau nikmat yang baru. Pahami baik-baik. Misal, seseorang kena COVID atau semisal itu, dan dia untuk dapat oksigen susah, akhirnya dia pakai tabung. Ini napas ini. Dan itu gak enak. Kelihatan banget kayak orang sakitnya. Sampai berapa pekan dia kayak gitu, akhirnya dokter katakan sekarang sudah boleh lepas dan sudah bisa normal lagi, nafas tanpa harus ada alat bantuan. Lalu dia pun sujud syukur. Disyariatkan kan ini? Hah? Disyariatkan. Karena ini nikmat yang terperbaharui, yang tadinya nggak dapat nikmat seperti ini, akhirnya dapat lagi. Gitu. Oke. Gajian, bisa nggak sujud syukur? Gajian, pakai G. Bisa nggak sujud syukur? Bisa. Ya, berarti akhir bulan itu sujud syukur terus. Ya. Atau dapat bonus, bisa sujud syukur. Tapi kalau makan 3 kali sehari, setiap habis makan sujud syukur, gimana menurut antum? Enggak sujud syukur. Enggak sujud syukur. Karena apa? Ini nikmat mustamirrah, nikmat daimah. Tapi kalau misalnya udah 2 hari nggak makan atau 1 hari nggak makan, nggak ada duit, nggak ada apa, akhirnya besoknya Allah Taala rezekikan dia makanan, lalu dia pun sujud syukur. Sujud syukur ini boleh? Boleh. Bisa bedain ya. Nikmat yang mustamirah dengan nikmat yang mutajaddidah, nikmat yang berlangsung terus menerus dengan nikmat yang terperbaharui. Taib. Antum pulang ke rumah nemuin istri, lalu antum sujud syukur. Ditanya sama istrinya, Mas kenapa? Saya bersujud syukur karena saya mendapatkanmu. Ya, gitu kan. Besoknya kerja ketemu lagi, pulang ke rumah sujud syukur lagi. Kok sujud syukur lagi, Mas? Iya, karena kamu adalah salah satu nikmat yang terbesar yang saya dapatkan. Besok lagi pulang kerja sujud syukur lagi. Kemudian kok sujud syukur ini udah 3 hari loh Mas, sampai sujud syukur rutin terus. Kenapa ya Mas ya? Ketika ketemu saya terus, kata istrinya. Ya karena saya khawatir kamu lepas dari saya, maka saya bersyukur kamu masih berada sama saya. Mau lagi nggak kalimat-kalimat berikutnya? Gitu. Jadi kalau ini sujud syukur nggak? Enggak. Karena nikmat pernikahan itu mustamir. Nikmat pernikahan itu mustamir, terus menerus. Nah, beda kalau misalnya seorang konflik dengan istrinya. Akhirnya qadarullah, misalnya istrinya na'udzubillah min dzalik kabur dari rumah. Ya, pulang ke rumah orang tuanya. Lalu berhari-hari antum tanpa istri. Dan kemudian melakukan islah dan datang ke rumah ortu dan baik-baik ngomong, akhirnya istri mau pulang ke rumah. Boleh nggak di sini sujud syukur? Boleh? Boleh. Akhirnya sujud syukur yang keempat kalinya. Loh Mas, ini sujud syukur lagi. Padahal saya itu mau pisah sama sampean karena saya ngeliat sampean kayak ahlul bid'ah, sujud syukur mulu gitu. Sekarang sujud syukur, ya kalau ini sujud syukur beneran. Sujud syukur dengan nikmat yang terperbaharui, yang tadinya kehilangan akhirnya dapat lagi gitu. Oke? Kalau misalnya
antum harian ngafalin Al-Quran atau hadis. Setiap berhasil menghafalkan antum sujud syukur. Maka ini tidak ada juga ulama yang melakukan seperti ini. Tapi ketika sudah lama antum gak ngafalin, akhirnya Allah beri hidayah antum menghafalin Al-Quran dan ternyata berhasil, alhamdulillah di pertama kalinya, antum boleh sujud syukur atas kenikmatan yang baru ini. Gitu. Ya, seperti itulah. Ya, antum bisa kiaskan dengan beragam kenikmatan. Begitu, bukan begitu ini Mas? Ini Mas nih, salafi sejati. Mulai ada jenggotnya, Masya Allah. Nah kalau misalnya seseorang mendambakan tumbuhnya jenggot bertahun-tahun gak tumbuh-tumbuh, padahal dia sudah bukan akil balik lagi, udah akil L-nya dihapus, dan itu harusnya udah jenggotan. Akhirnya ketika mulai ada bulir-bulir jenggot mulai, setelah memakai Firdaus sekian lama dan bantuan minyak kemiri yang dia bakar sendiri, dia seneng kan habis itu. Boleh nggak dia sujud syukur? Boleh, ya boleh. Itu nikmat yang dia dambakan. Oke, adapun nikmat Islam dan misalnya nikmat tidak butuh dengan manusia, itu tidak disyukuri karena ini kita terus-menerus dalam hal kondisi kayak gini. Ya. Atau untuk nikmat-nikmat yang memang itu biasa, bukan yang spesial. Seperti tadi lagi batuk, terus keluar reak sedikit gitu. Dan setiap batuk keluar reak sedikit, terus sujud syukur, enggak lah. Enggak. Beda halnya kalau antum batuk, ada di sini ada sesuatu yang janggal mengganjal gitu. Susah banget dikeluarin. Ya mau ke dokter takut di rongsen atau apa, terus batuk terus. Ternyata keluar isinya. Ya. Ternyata isinya apa isinya? Seblak. Antum nyindir ana seblak. Tentang ana enggak pernah naktir antum seblak di sana. Ana jualan seblak juga, cuman jangan diomongin di sini. Seblak. Apalah isinya keluar isinya, ternyata apa gitu, benda gitu ternyata yang kemakan atau kehirup. Lalu dia sujud syukur karena terhindar dari kesulitan ini gitu. Enggak apa-apa. Kalau itu enggak apa-apa. Jadi bisa bedain insyaallah. Bisa dibedain. Baik. Dan di sini nikmat yang khusus yang Allah berikan pada kita banyak sekali. Banyak sekali. Secara individualis. Nikmat khusus di sini maksudnya nikmat individualis. Allah rezekikan pada antum kelahiran anak, antum sujud syukur. Barang antum kehilangan barang dan kemudian antum cari mana enggak dapat. Suatu ketika antum dapat itu alhamdulillah, antum sujud syukur enggak apa-apa. Atau antum diselamatkan oleh Allah dari kecelakaan, dari tenggelam dan seterusnya, maka ini sujud syukur disyariatkan. Dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau sujud syukur ketika diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan diterimanya taubatnya. Maka beliau sujud syukur. Nah, kalau sekarang kita bisa enggak kayak gitu? Kita tidak ada yang bisa memastikan karena tidak ada nabi sekarang yang memastikan kita diterima atau tidak taubatnya, tapi kita berharap pada Allah supaya diterima. Ya, jadi enggak bisa serupa dengan kasus Ka'ab bin Malik yang diterima taubatnya oleh Allah dengan kabar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya antum sudah lama enggak khatamin Al-Quran, kemudian antum mendambakan mengkhatamkan Al-Quran, dahulu di luar Ramadan enggak pernah khatamin Al-Quran, akhirnya insya Allah Ramadan ini berhasil khatamin Al-Quran, boleh enggak antum sujud syukur? Boleh. Tapi kalau khataman Al-Quran udah biasa buat antum, tiap sekian pekan atau tiap bulan, maka wallahu alam enggak perlu sujud syukur. Karena ini nikmat yang sifatnya mustamirrah, terus menerus. Begitu, terus menerus. Ya.
Taib. Dan sujud syukur ini bukan sholat, sehingga tidak membutuhkan syarat sah sholat dalam sujud syukur seperti toharah. Wudu dulu nggak harus, mandi junub dulu nggak harus. Bahkan antum lagi junub, ya. Taib. Misal saja. Mohon maaf, ini agak sedikit vulgar, tapi semoga bermanfaat. Seseorang Allah uji dengan impotensi. Ya, ngerti kan maksudnya? Dimas ngerti impotensi? Ya, Masya Allah. Jokowi udah. Badrun, siapa namanya? Yoko? Siapa namanya? Hari mengerti impotensi? Nggak tahu, ada aja itu nama itu situ. Misalnya seorang pria, dia sudah agak berusia dan mungkin punya banyak problem, banyak pikiran. Allah Ta'ala uji dengan impotensi, ya, impoten jadinya, ya. Lebih mending mana bagi pria pada umumnya? Lebih mending mana? Mandul apa impoten? Lebih mending impoten? Enggak lah. Ya, antum nikah dulu makanya. Lebih mending mandul dan impoten, tapi daripada impoten dan nggak bisa apa-apa. Dan itu kadang bagi sebagian pria itu musibah. Kemudian juga itu bisa mengganggu hubungan rumah tangga juga kadang-kadang, sehingga istri tidak terpuaskan. Kok sekarang kayak gini mas, gitu. Aduh banyak pikiran, nggak bisa gini-gini. Ya, nafsunya hilang dan bingung. Nah istrinya uring-uringan juga. Lalu dia berikhtiar dan minta sama Allah supaya dikembalikan normal, misal. Dan supaya Allah mudahkan urusannya sehingga tidak terlalu kepikiran tentang dunia ini, tentang masalah dunia ini. Maka selang berapa bulan kemudian Allah jawab doanya dan akhirnya dia berhasil untuk melakukan hubungan seksual secara normal. Pertanyaannya, setelah dia bebersih, ya, karena tidak etis juga ya, kalau langsung setelah itu, setelah dia bebersih, boleh nggak dia sujud syukur? Boleh? Alasannya kenapa boleh? Ayo, sob. Yang bisa jawab, jangan-jangan itu terjadi padanya. Gak bakal ada yang mau jawab kalau gitu mah. Karena apa? Satu, ini kenikmatan yang mutajaddid, yang terperbaharui. Oke. Yang kedua, ya ini hasil dari ikhtiar dan juga doa dia minta sama Allah. Begitu. Boleh juga kita kayak gitu ikhwan dalam masalah-masalah lainnya. Dalam masalah-masalah lainnya. Dan itu kan jima hubungan seksual suami istri itu ibadah. Itu ibadah. Maka ketika ibadah ini kita dambakan untuk normal dan lama tidak kita nikmati, kemudian Allah berikan nikmat itu, maka boleh sujud syukur. Contoh lain ikhwan, Anda selalu ingat pesan guru Anda, Ustaz Wahyudin Bakhtiar hafizahullah. Beliau masih di Al-Irsyad sekarang. Waktu Anda SMA dulu, itu di sana beliau bilang, kalau antum punya buku bahasa Arab, maksudnya punya buku Arab gitu, dari Arab, buku ulama, kitab. Dan antum enggak bisa baca sekarang dengan baik, maka tetap simpan. Suatu saat insyaallah dalam beberapa tahun ke depan antum mungkin buka lagi dan antum bisa membacanya dengan baik. Karena kan belajar terus selama bertahun-tahun bahasa Arab. Dan itu sangat membekas di hati anak ikhwan. Dalam belajar ilmu apapun. Yang awalnya ketika kita buka buku tentang ilmu itu, kita confused, bingung dengan itu. Namun ketika kita udah beli, kita tuh harus punya pandangan futuristik yang tidak pesimis. Bahwasanya one day insyaallah saya bisa baca ini. Seiring makin banyaknya pengetahuan saya tentang ilmu yang ada di buku ini. Maka beberapa tahun kemudian dibuka buku itu ternyata bisa berhasil baca buku itu akhirnya. Terus boleh nggak sujud syukur di sini? Jawabannya boleh nggak? Boleh selama bukan maksiat.
selama bukan buku maksiat atau semisal itu. Begitu jemaah. Ya. Dan Anda pesankan untuk diri Anda juga antum, hal yang tidak bisa antum lakukan sekarang dan antum dambakan untuk bisa, maka peralatannya itu antum keep. Jangan antum jual dulu. Kalau memang antum pengen bisa ya. Karena ketika antum nanti bisa dan bisa memakai alat tersebut, itu akan menjadi salah satu kenangan dan membuat antum tetap keep dan istiqomah untuk menggeluti bidang itu lagi terus menerus. Contoh masalah bisnis misalnya. Ya. Ada beberapa istilah bisnis yang jelimet, ribet, bingung, dan apalagi antum tidak punya kapabilitas bahasa Inggris misalnya. Antum pengen banget memahami itu. Sampai antum kemudian membeli suatu buku tentang bisnis, tapi pas antum buka, antum pusing dengan istilah-istilah itu. Ketika antum tahu, antum bakal terus belajar tentang bisnis atau manajemennya, keep buku itu. Simpan buku itu, tulis tanggal antum belinya, tulis tanggal antum pertama membacanya dan nggak paham. Dan terus belajar tentang ilmu bisnis, maka suatu saat ketika Allah bukakan antum untuk lebih paham tentang bisnis, maka antum buka tuh buku lagi, antum banyak memahami buku itu jauh lebih baik daripada pertama kali antum membukanya. Dan itu boleh sujud syukur setelah itu, selama itu bukan ilmu maksiat. Ya. Antum bergaul dengan Uda Wahyu misalnya, orang Padang. Dengar beliau ngomong Padang, antum pengen banget, pengen kayak beliau bisa bahasa Padang. Selama ini bisanya cuma C2 3 aja. Iya, atau ranca apa ya? Ranca ekek mah Bandung atuh. Orang Solo emang. Nah, dan seterusnya. Nah, pengen kayak gitu. Namun antum pengen belajar, maka tetap keep udah wahyunya. Jangan dibuang kemana-mana. Suatu saat antum bisa ngobrol sama beliau pakai bahasa Padang, dan ketika bisa, antum akan punya kenangan. Dulu gak bisa, sekarang saya bisa. Akan ada ini namanya apa ya? Nggak tahu namanya seperti apa. Jadi seperti ada jejak kenangan, yang mana seseorang ketika memiliki kenangan akan sesuatu, maka dia tuh lebih apresiatif terhadapnya. Ya. Kalau antum sekarang nggak hafal 30, nggak hafal juz 30, tentu jangan tinggalkan juz 30. Ya. Dan yakinlah bahwasanya suatu saat saya bisa perlahan-lahan. Ketika atau berikan memori di sekarang hari antum baru sampai di Ilafi Quraisy doang hafalnya. Entah recorded video atau tulisan bahwa saya baru bisa sampai surat ini tanggal sekian. Setelah itu antum ikut kursus lah, ikut guru, ikut tahfidz dan seterusnya. Akhirnya antum bisa dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun hafal juz 30. Dan ketika itu antum coba buka lembaran kenangan antum, dan di situ akan terasa nikmat dari Allah Ta'ala yang terperbaharui ini. Disitulah antum sujud syukur. Disitulah antum sujud syukur. Ya begitu, ikhwas sekalian. Baik. Dan sujud syukur seperti sujud lainnya dari segi format atau gerakan, yaitu sujud dengan pose seperti itu. Mau antum lagi berdiri langsung sujud syukur boleh. Mau antum lagi duduk dengar kabar tentang kaum muslimin sujud syukur boleh. Mau antum lagi duduk, lagi tiduran juga boleh langsung sujud syukur. Taib. Kalau ada nikmat yang ada pada orang lain, tapi itu tersambung juga ke antum, karena antum sangat mengharapkan nikmat itu terjadi pada orang ini, dan memang orang ini punya kedekatan sama antum dan berkorelasi nikmat itu sama antum, maka wallahu alam mudah-mudahan itu juga diperbolehkan, mudah-mudahan. Misal anak antum
bukan antum. Anak seseorang hamba misalnya. Ada seorang bapak, anaknya dirawat rumah sakit. Dan kemudian menunggu kepastian dokter, apakah ini berkelanjutan penyakitnya atau insya Allah bisa sembuh dalam waktu cepat. Ditunggu, kemudian di penantian dia sholat, minta sama Allah. Terus ada kabar, ditelepon oleh dokter atau dikabarkan langsung, Bapak, alhamdulillah anak Bapak insya Allah tidak mengalami yang sebegitunya, dan insya Allah treatment dari kami bi'idznillah ta'ala itu akan membuat anak Bapak segera membaik. Oke, boleh nggak sujud syukur di situ? Boleh, karena sangat relate dengan diri kita, anak sendiri. Taib, kalau misalnya anak sendiri ya diterima dan lulus di Madinah untuk kuliah di Madinah, boleh nggak bokap nyokapnya sujud syukur? Boleh, karena itu relate dengan itu. Ya. Tapi kalau antum dengar ada seorang anak tetangga RT sebelah masuk Madinah, antum sujud syukur, ya oke sih, tapi ya istri antum bingung lagi nih, kelima kalinya nih. Mas kenapa sujud syukur lagi? Itu anak Pak Panjul di RT sebelah. Kenapa? Dia masuk Madinah. Oh gitu. Ya, enggak, kurang relevan aja. Karena itu nikmat yang sifatnya independen dari diri antum. Taib. Kita menuju ke salat at-tatawwu'. Bab salat at-tatawwu', salat sunnah. Salat at-tatawwu'. Salat ya salat. Tatawwu' itu apa? Tatawwu' itu kayak tabarru'. Voluntary. Sukarela. Ya. Dia taat secara sukarela, bukan karena diwajibkan, bukan karena obligation, bukan karena obligatory atau kewajiban buat dia, bukan, tapi sukarela. Dan memang sesuatu yang sunnah itu sukarelanya dari pelaku kalau dilakukan. Taib. Dan tatawwu' ini, kalau ada masalahnya tatawwu' diterjemahkan salat sunnah ya, untuk memudahkan pemahaman aja. Tatawwu' ini hanya pada bab kebaikan, hanya pada sesuatu yang baik. Adapun sesuatu yang buruk secara sukarela itu tidak disebut tatawwu', tidak boleh disebut sunnah, melainkan keburukan. Lalu secara istilah tatawwu' itu apa? Tatawwu' adalah kullu ta'atin laysat biwajibah. Dah, itu aja. Kullu ta'atin laysat biwajibah. Setiap ketaatan yang bukan wajib, selesai. Sesimpel itu untuk memudahkan. Oke. Nah, disyariatkannya tatawwu' itu tentu banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Yang pertama hikmah melakukan yang sunnah. Hikmah melakukan yang sunnah yaitu satu, menambal kekurangan yang ada pada kewajiban. Yang berada pada amalan wajib. Menambal kekurangan yang ada pada amalan wajib. Kayak antum sholat fardu, mesti ada kurang-kurangnya, bukan kurang rukunnya, tapi kurang khusyuk, kurang ikhlas mungkin, atau zikirnya kurang. Maka itu ditambal dengan sholat sunnah. Jadi hikmah disyaratkannya sunnah, hal yang sunnah, sholat sunnah, yaitu untuk menambal kekurangan yang ada pada sholat fardu. Itu. Kemudian yang berikutnya di antara hikmahnya yaitu meningkatkan derajat kedekatan pada Allah. Meningkatkan derajat kedekatan pada Allah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi,
ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdhala mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang lebih afdol dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi kalau mau mendekatkan diri pada Allah dengan amalan the best, maka itu adalah amalan yang wajib dulu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan hambaku terus saja untuk mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Yang menunjukkan amalan sunnah itu meningkatkan derajatnya sampai level Allah mencintainya. Ya. Di antara faedah lainnya yang berikutnya, melatih untuk membiasakan diri dengan salat. Ya, melatih untuk membiasakan diri dengan salat. Karena kalau cuma 5 waktu, maka itu nanti jadi pakem dan hanya itu saja. Dan ini pelatihan untuk membiasakan terus-menerus dalam salat atau terbiasa banget dengan salat. Bukan asing buat dia, hanya 5 waktu saja enggak. Lebih dari itu. Tapi bisa kan? Bisa. 5 waktu bisa fardu, kemudian tambah dengan salat-salat ba'diyah qabliyah. Tambah dengan duha, tambah dengan ini, tambah dengan salat wudu, tambah tahiyatul masjid, tambah witir, tambah salat malam. Banyak. Nah, di sini pahami baik-baik. Kalau bagi orang kafir, orang Islam itu ribet. Masa dari pagi buta sampai terus 5 kali sehari harus ke masjid atau sholat. Banyak banget tugasnya. Ya. Tapi bagi orang Islam yang sudah biasa sholat 5 waktu bahkan berjamaah, biasa nggak itu? Biasa. Malah kalau sekali aja dia nggak sholat, rasanya kayak kehilangan banget. Tuh lihat faedah. Gimana kalau nih orang kafir dicekokin apa? Sholat sunnah, ya kan? Udah gitu ada sunnah apa witir di sepertiga malam terakhir. Wah, makin mungkinan, waduh susah jadi orang Islam. Padahal orang Islam yang melaksanakan itu sampai witir di sepertiga malam terakhir itu malah mendapatkan kelezatan beribadah, pembiasaan dengan sholat. Terlihat dari mindset berbeda. Orang Amerika kalau party jam 2 atau jam 1, mereka kan pesta gitu, bir dan seterusnya, itu udah ngantuk. Orang Perancis itu sampai jam 2 masih kuat, karena barnya bukanya jam 10. Ya. Lalu orang Jati Makmur itu mikir gimana? Ya Allah, sampai jam 2 party pesta mabuk-mabukan. Bagi orang Jati Makmur gimana? Gendeng nih orang, ya kan? Kita aja begadang normal, nggak mabuk-mabukan aja jam 2 aja udah. Apalagi besok, tahu besok hari Senin, aduh kajian, udah gitu ustadznya suka nyindir yang tidur, kan nggak enak, gitu. Nah, lihat dari mindset sebenarnya, dari mindset dan pembiasaan. Itu orang-orang itu bisa sampai jam 2 tidur karena mindsetnya apa? Bisa, dan juga memang bukanya jam segini dan besok mungkin hari libur, dan orang-orang barat nggak biasa jam 6 pagi bangun, enggak, jam berapa bangun, karena mereka beda cara berpikir dan gaya hidupnya. Ya. Bahkan ada yang sampai sore nggak bangun karena naudzubillah min dzalik, minumnya banyak. Antum lihat di USA jemaah. Naudzubillah min dzalik, di beberapa ada daerah yang itu isinya orang-orang narkobaan, orang-orang obat sudah. Pernah lihat gak videonya itu? Berkelimpangan di trotoar, di jalanan itu tidur gitu aja, bahkan dalam pose yang hampir mustahil bisa tidur, tapi dia tidur beneran posenya itu. Saking udah off dia tuh, padahal masih hidup tapi off, akalnya udah off. Itu orang-orang bisa seperti itu. Tapi kalau mereka dalam kondisi normal disuruh bangun sholat, selain karena kafir juga ya, bagi mereka, ya Allah, mereka ngomong ya Allah juga sih. Mereka jam 4:30 masih
gelap disuruh ke rumah ibadah. Bagi mereka itu berat banget itu. Iya. Tapi bagi orang-orang Islam yang taat, malah justru itu yang menjadi stabilitas hidup mereka. Lihat, kontras banget pikirannya. Kontras pikirannya. Antum kagum nggak sama orang-orang Madura yang 24 jam itu warungnya buka? Sekarang coba di antara antum, siapa yang tidur malamnya persis seperti tidur pas kajian? Dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun. Kayak sebagian antum. Bangun terus ngangguk-ngangguk. Ustaz apa? Kayak ngerti aja gitu. Ya. Yang paling lucu di kajian mana gitu, di suatu kajian kantor depan anak. Kantor maksudnya orangnya gak jauh dari anak. Anak baru innalhamdulillah loh. Innalhamdulillah udah tidur dia. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Dia kaget sendiri terus dia lah, padahal kan dalam hati anak kan baru ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa yang lu ngerti gitu loh. Lu tuh ngerti apa? Kok tiba-tiba udah ngangguk aja? Karena dia tidur. Tidur sejenak gitu ketiduran. Wah, ini berarti udah biasa kayak gini. Ya. Taib. Teman-teman kita, saudara kita, misalnya yang warung Madura, mereka tidur dalam keadaan warung terbuka. Ada yang beli tengah malam, bangun. Pergi, tidur lagi. Berapa menit kemudian ada yang beli, bangun lagi, tidur lagi. Itu kan enggak banget tidur kita. Tapi bagi mereka itu biasa enggak? Biasa. Kalau bagi kita mungkin mikirnya, ya Allah nyari duit gitu amat sih. Gitu. Tapi mereka melakukan biasa. Tapi ada hal-hal yang secara manusiawi, karena kultur yang berbeda, cara berpikir beda, motivasi yang berbeda, sesuatu itu sangat biasa bagi fulan, tapi bagi fulan itu mustahil bagi dirinya. Nah, kalau di kasus salat tatawwu' dengan sebanyak itu, bagi orang Nasrani enggak bisa kita tuh kayak gitu, enggak mungkin. Itu seorang Islam kok seribet itu hidupnya, Allah kasihan banget sih mereka. Padahal kita yang kasihan nih sama mereka. Kita kasihan sama mereka. Kasihan banget enggak dapat qiyamul lail, enggak dapat tahajud, enggak dapat salat tatawwu', enggak dapat lebih baik dari di dunia saya dan seisinya. Enggak diampuni pahalanya, kasihan banget. Malah kita yang kalian anggap kasihan, itu malah kita yang kasihan sama kalian gitu. Lihat di situ. Lalu apa yang membuat perbedaan ini bisa betul-betul dicari kebenarannya? Yaitu dalilnya. Kita punya dalil akan sholat sunnah. Ya begitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Hadis berikutnya, fadhal. Babus sholati tatawwu'. An Rabi'ata ibni Malik al-Aslami radhiyallahu anhu al-Aslami radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghayra dhalik faqultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Rawahu Muslim. Ya, coba. Penulis rahimahullah berkata, bab salat sunnah. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku, maka aku berkata, aku meminta kepadamu agar dapat menyertaimu di surga kelak. Beliau bersabda, apakah ada yang lain? Maka aku berkata, hanya itu saja. Beliau bersabda, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, ini hadis masyhur yang menunjukkan keutamaan salat sunnah, dan itu termasuk sebaik-baik ketaatan, sebesar-besar ketaatan. A'inni bikathrati ala nafsika bikathrati sujud. Yaitu bantu aku untuk memenuhi permintaanmu, yaitu supaya dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti
dengan cara memperbanyak sujud. Ini salat, maksudnya sujud di sini salat sunnah, bukan sujud secara zat. Banyak sujud, dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud. Bukan itu, tapi maksudnya memperbanyak salat. Fasjudu lillahi wa'budu, ya fasjudu fasallu kata sebagian ulama. Karena sujud di antara rukun terpenting dalam salat. Di antara rukun terpenting dalam salat. Dan ini maksudnya bukan salat fardu. Apa sebabnya? Ini bukan salat fardu. Tolong aku, bantu aku untuk memenuhi permintaanmu dengan kamu memperbanyak sujud. Kenapa? Maksudnya di sini bukan salat fardu, melainkan salat sunnah. Coba. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Apa perlu anda hadirin parfum baru mau ada yang jawab? Enggak usah ya. Ada sih parfum dari Saudi ada. Tapi botolnya enggak ada. Ayo sok, siapa yang mau jawab? Kenapa? Apa sebab? Apa sebab? Iya, memperbanyak sujud. Ya, kenapa? Kenapa? Jelaskan. Benar sekali, masya Allah. Ya, insya Allah itu mendapat nanti parfum. Oke. Emang jawabannya apa coba? Coba, jawabannya apa? Betul sekali, masya Allah. Sesuai dengan harapan, ya. Jadi antum nanti dapat parfum. Coba tadi lanjutin jawabannya apa tadi? Terbatas. Ya ini malah salah ini kayak gini. Udah bener itu tadi. Apa yang terbatas? Berarti aduh salah berarti. Enggak gitu. Udah bener tuh. Anu udah kayak gini, tiba-tiba langsung ke bawah ambles tuh. Udah bener tuh karena soalnya terbatas. Ayo naikin sampai puncak. Ayo. Wah gimana antum? Harusnya anda tadi nggak angkat ya. Anda padahal udah husnudzon. Dimas bantu syekhnya. Sutomo coba siapa namanya Yoko? Siapa namanya ini? Sari Hari. Bantu. Coba. Ada pikiran nggak jawabannya apa? Bantu beliau. Ya udah, bantu anda untuk mendapatkan jawaban itu dengan banyak sujud. Bingung juga dia ngomong bingung aja. Abu Gibran, ayo. Ini udah benar. Tapi antum kenapa harus ke rukunnya? Enggak ke rukun. Udah benar, ini sedikit lagi. Ini puncak, ini antum. Dikit lagi. Ini terbang kemudian ke base camp. Ini ke base camp. Ya. Antum dia udah ke berapa? Udah dikit lagi, antum malah ngajak ke base camp. Ya. Antum malah ke Cemoro Sewu lagi gitu. Gimana? Hasan. Enggak, antum ada. Ayo Hasan. Belum ada apa nih maksudnya? Base campnya? Belum ada jawaban. Abu Dimas. Antum dari Cemoro Sewu ke Cemoro Kandang sama aja ini. Antum sama aja. Nanti satu lagi ke Selo nanti. Ya. Ke Merbabu lagi. Ayo siapa sok bisa jawab? Ini sebenarnya udah benar. Ayo siapa itu? Siapa? Mau ke Bayas? Hah? Pak Ari, yo. Apa tuh? Aduh, antum malah balik terminal ini mah, ada nggak tahu nih. Enggak. Beliau udah benar nih, udah benar. Karena sholat fardu itu terbatas, nggak bisa ditambah. Belum mal itu nggak bisa ditambah rukunnya, sujudnya. Pak Andik silakan.
Penjelasannya bagus, cuman Pak Andik itu karena dia tadi ngajak ke terminal, Pak Andiknya juga masih terminal. Di sini jangan, syukuran Pak Andik, jangan di terminal, jangan di terminal, jangan di sujud, bukan sujudnya. Enggak, term sujud ini kan sholat maksudnya, sholat. Banyaknya apa? Banyak sholat ya. Jangan sebut sujud lagi, Pak. Oke, benar. Iya. Ini Pak Ari juga maksudnya itu Pak Ari. Oh gitu. Saya kira bawa balik ke terminal. Soalnya kalau udah di base camp susah lagi ke atas. Oh gitu maksudnya Pak Ari. Masya Allah. Anak kira sholat mutlak di sini. Enggak, di sini maka trotis sujud. Atau benar di situ sholat mutlak iya. Tapi gini loh. Namanya nambah rokaat itu enggak cuma di sholat mutlak. Makanya tadi antum Pak Andik sama Pak Ari itu ke sholat spesifik dari sholat sunnah, yaitu sholat mutlak. Sholat duha bisa nggak diperbanyak? Tapi itu bukan sholat mutlak. Sholat malam bisa, gitu. Nah, sholat mutlak iya jelas bisa. Sholat mutlak kan sholat tanpa niatan dan ikatan waktu atau tempat tertentu. Ya, jadi tadi pikiran anda antum mau ngajak ke terminal. Sahih, jawaban antum sahih. Sahih secara makna. Tapi secara sampel antum mengkhususkan dengan sholat mutlak. Yang dimaksud di sini sholat sunnah apapun itu udah banyak dibandingkan dengan keterbatasan 5 aja sini. Karena komparasinya di sini kan sholat fardu dengan sholat sunnah, ya jelas jauh lebih banyak sholat sunnah. Dan juga kathrah memperbanyak atau banyaknya sujud, banyaknya rakaat. Ini di sini memang tidak spesifik untuk sholat mutlak atau duha atau apa. Semua sholat sunnah itu sudah kathratus sholah namanya. Ya begitu. Oke? Jadi nggak terbatas pada sujud. Gimana Syekh Sadikin? Syekh Nasihin. Bisa dipahami nggak sih? Apa tadi jawabannya sebenarnya itu juga? Maksudnya itu ya. Cuman tadi nggak kepikiran gitu ya. Berarti sama aja dong. Ya, asantum. Ya. Jadi tadi ana lebih ke global sholat sunnah, ya gitu. Nah, banyaknya sholat di sini berarti banyak sholat sunnah. Coba qobliyah ba'diyah dibandingkan sholat fardu, qobliyah ba'diyah aja deh lebih banyak mana daripada sholat fardu? Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah kalau diurutin berapa bisa sampai berapa itu? Hah? Berapa? Enggak, 12 itu rawatibnya. Istilah qobliyah ba'diyah itu lebih luas lagi daripada rawatib. Rawatib 12. Qobliyah subuh kan? Qobliyah dan rawatib. Qobliyah zuhur dan rawatib 4. Ba'diyah rawatib 2, 4. Ya. Asar bisa 4, bisa 2. Itu udah asarnya banyak, tapi itu bukan rawatib. Maghrib qobliyah ada 2, ba'diyah rawatib. Isya qobliyah ada 2, ba'diyah rawatib gitu. Jadi qobliyah ba'diyah itu lebih banyak, sedikit lebih banyak daripada rawatib. Ya. Tapi kalau mutlak, sholat mutlak kayak gini. Antum habis sholat zuhur setelah 4 rakaat, rawatib 2, ba'diyah 2, antum tambah lagi 2 lagi. Pengen aja gitu sholat ini sholat mutlak yang ke-6 nih. 5-6 sholat mutlak namanya. Begitu. Sholat mutlak emang luas dia, boleh selama bukan di waktu terlarang. Sholat setelah wudu 2 rakaat gitu. Nanti wudu lagi kapan tahu? 2 rakaat lagi. Nah itu termasuk memperbanyak sholat sunnah. Gitu. Antum datang jauh-jauh safar menuju rumah, dianjurkan ngapain? Sholat sunnah tapi di mana? Di masjid terdekat rumah antum.
Di masjid terdekat rumah antum. Iya. Bis turun di sini, dekat sini, yang turunan bis dekat sini apa? Jati Asih ya? Jati Asih, turun Jati Asih. Tatat sampai sini jam 2 pagi. Jalan ke rumah, naik Gojek gitu, naik ojek di sana. Jalan ke rumah, bang, saya ke masjid dulu bang. Ngapain pak? Mau ngambil ampli gitu kata bapak. Jam segini kan? Oh, enggak lah, mau sholat gitu. Oh belum sholat isya pak? Oh enggak, udah sholat isya, enggak, ini sholat setelah safar gitu. Ojeknya sampai, oh ada ya gitu. Akhirnya tuh sholat 2 rakaat. Ya. Iya. Balik-balik ojeknya udah pergi gitu. Nah, itu kan ke rumah, itu sunnah 2 rakaat, nggak apa-apa di terasnya nggak apa-apa. Ini juga termasuk sholat tatawwu' itu sunnah. Terus balik ke rumah. Nah, balik ke rumah dianjurkan apa? Sampai rumah dianjurkan ngapain? Ayo. Sampai rumah ayo sampai rumah ayo. This is the best part. Ayo, sampai rumah dianjurkan ngapain? Hah? Salam, enggak, setelah salam, setelah wudu, setelah semuanya. Jima. Orang ini ceritanya Dimas, belum pikir ke situ dia. Dia cerita ngapain Dimas habis itu? Hah? Salat tahajud. Jima aja pikirnya Bu. Salat tahajud. Iya. Gitu dianjurkan. Kan seperti yang terakhir, gitu. Seperti itu. Abu Dimas. Oke, begitu ya kawan sekalian. Kita masih ada pertemuan berapa? Sekali lagi mungkin ya. Pekan depan berarti ya insyaallah ya. Baik, ya mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk amalia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita dan semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita hamba yang lebih baik secara amalan, secara akidah, secara ketaatan, secara akhlak. Dan juga secara keduniaan semoga Allah Ta'ala berikan yang lebih baik dan juga lebih berkah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.